Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya Nenden Ewisa Fitri dari Universitas Saputra, tepatnya di kelas manajemen 21E. Di sini saya akan menjelaskan materi bab ketiga tentang di mata kuliah akuntansi manajemen tentang perilaku biaya aktivitas. Nah, untuk teman-teman yang penasaran tentang perilaku biaya aktivitas itu seperti apa? Jangan lupa tonton sampai habis ya. Langsung saja ke materi. Dari definisi dari perilaku biaya aktivitas, yaitu secara umum cost behavior atau perilaku biaya adalah sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Gershon, menjelaskan bahwa perilaku biaya adalah bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun atau mungkin tetap konstan. Nah, jadi perilaku biaya ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atau perubahan aktivitas ataupun output tertentu. Jadi perilaku biaya itu memprediksi perubahan biaya akibat dari perubahan aktivitas atau output. Manfaat dari perilaku biaya aktivitas yaitu yang pertama, membantu manajer membuat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi contohnya seperti seorang manajer harus dapat mengantisipasi mana yang akan terjadi, dan jika suatu biaya dapat diperkirakan akan berubah, manajer harus dapat memperkirakan berapa banyak itu biaya tersebut akan berubah. Yang kedua yaitu membandingkan proporsi relatif dari setiap jenis biaya organisasi. Yang ketiga, menentukan biaya. Jadi seorang akuntan manajemen harus menentukan suatu biaya sebagai biaya tetap, biaya variabel, atau campurannya. Selanjutnya, objek biaya, ukuran output, dan rentan waktu. Objek biaya yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Langkah konsep perilaku biaya yaitu yang pertama, menentukan objek biaya, yaitu di dalamnya penerapan konsep perilaku biaya ada menentukan objek biaya yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikendalikan secara pasti karena produk yang berwujud. Sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat dilihat wujudnya. Yang langkah kedua yaitu menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau output, baik dari jumlah, ukuran keluaran, maupun jenis penggerakannya. Jadi contoh dari pergerakan ini merupakan aktivitas yang mendasari terjadinya suatu biaya atau output. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menentukan rentan biaya dan output atau iuran yang relevan dengan menentukan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan organisasi. Misalnya, jika unit yang diproses dalam satu batch atau produksi mesin, pabrik perusahaan adalah sekitar 250.000 sehingga 200.000 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000. Maka kondisi tersebut disebut sebagai rentan biaya yang relevan. Selanjutnya yaitu asumsi linearitas. Jadi asumsi linearitas ini yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Asumsi linearitas ini menjadikan hubungan antara biaya dan aktivitas terutama pada biaya variabel.
Jadi biaya variabel ini menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Jadi sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Jadi kondisi ini membantu manajer dalam melakukan perencanaan. Selanjutnya, klasifikasi perilaku biaya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tepat yaitu biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Jadi menurut Woman. Adapun menurut Lee, yaitu menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Di karakteristik pada biaya tetap ini adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas. Maka ketika aktivitas meningkat atau menurun dalam rentan relevan, total biaya tetap perusahaan akan tetap stabil. Namun secara per unit produksi bervariasi tergantung banyak sedikitnya aktivitas produk, output atau produk yang dihasilkan. Jadi intinya karakteristik biaya tetap ini adalah discretionary fixed cost atau dikenal sebagai biaya tetap hasil kebijakan perusahaan. Selanjutnya biaya variabel yaitu biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Jadi, biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel karena berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu biaya campuran. Biaya campuran yaitu biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi karakteristik gaji penjual ini yaitu dikategorikan sebagai biaya campuran karena setiap bulan tenaga penjualan akan memperoleh pendapatan tetap, juga ditambahkan prestasi penghasilan penjualan produk perusahaan. Selanjutnya, konsep perilaku biaya. Yang pertama ada contribution margin analysis, yaitu analisis margin kontribusi merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasis pemisah biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yang kedua ada sumber daya dan komitmen. Sumber daya dan komitmen yaitu sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Salah satunya yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Jadi perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis. Sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya tersebut dapat dikategorikan sumber daya fleksibel. Adapun sumber daya yang berkomitmen itu yaitu sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sumber daya ini diperoleh melalui kontrak eksplisit atau implisit untuk mendapatkannya. Selanjutnya ada perilaku biaya bertahap. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama ada biaya tingkat, yang kedua ada tingkat aktivitas. Jadi pada gambar pertama yaitu bersifat konstan dalam rentan
output tertentu dan kemudian meningkat ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak lagi. Yang kedua, pada gambar tingkat aktivitas yaitu sumber daya yang mengikuti perilaku biaya bertahap dengan tahapan yang lebar. Selanjutnya ada metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama yaitu metode teknik industri, yang kedua metode analisis akun, yang ketiga ada metode kuantitatif, yang keempat ada pertimbangan manajerial. Yang pertama, metode teknik industri yaitu metode yang berorientasi ke masa depan dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identitas kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua yaitu metode analis akun. Itu metode yang penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini, didasar kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Dalam praktiknya, suatu akun ini biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau variabel berdasarkan sifat biaya yang dominan dalam akun tersebut. Nah, metode ini sering digunakan dalam praktek karena sederhana dan mudah untuk diterapkan. Yang ketiga ada metode kuantitatif. Di metode kuantitatif ini yaitu berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Metode ini lebih berfokus pada informasi data-data masa lalu untuk menghasilkan model filter, model linear yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen yang dihasilkan. Jadi metode kuantitatif ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada metode tinggi rendah, yang kedua ada metode kuadran terkecil, ada metode scatter plot, yang keempat ada program regresi. Yang pertama, metode tinggi rendah yaitu metode yang menggunakan titik-titik data tinggi sehingga membentuk garis lurus. Metode tinggi rendah ini memiliki dua keuntungan. Yang pertama, objektif, artinya setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah ini, pada pengumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Keuntungan yang kedua yaitu mudah dihitung. Metode tinggi rendah ini biasanya tidak sebaik metode lainnya karena dua alasan. Yang pertama yaitu titik tinggi atau rendah suatu biaya disebabkan data-data biaya tersebut memiliki data yang dikenal oleh outline. Jadi kondisi ini menyebabkan hubungan antara biaya dan aktivitas menjadi tidak lazim. Selanjutnya yaitu ada metode scatter plot, yaitu memungkinkan analisis biaya untuk memeriksa data secara visual. Ya, artinya plot ini disebut sebagai grafik besar. Sumbu vertikal adalah total biaya aktivitas dan sumbu horizontal adalah penggerak atau ukuran keluaran jumlah penggerakan. Jadi salah satu tujuan dari metode scatter plot ini adalah untuk menilai validitas dari asumsi linear. Yang ketiga yaitu metode kuadran terkecil. Metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Kuadran terkecil ini membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya dari terbaik hingga yang terburuk. Yang keempat,
yaitu menggunakan program regresi, seperti menggunakan mikroskop Excel menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Jadi Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan itu memberikan informasi beberapa andal persamaan biaya ini bandingkan hasil dari metode scatterplot dan tinggi rendah. Jadi berdasarkan output regresi ini, koefisien biaya tetap dan biaya variabel menyediakan informasi tentang keandalan rumus perkiraan biaya. Di kendala formula biaya berdasarkan hasil persamaan regresi ini sangat dibutuhkan oleh 3 hal ini, yaitu uji hipotesis parameter biaya, goodness of fit, dan interval kepercayaan. Nah, balik lagi ke metode perilaku biaya, itu yang terakhir ada pertimbangan manajerial. Jadi pertimbangan manajerial ini pada manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel. Jadi metode pertimbangan manajerial ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer harus membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Jadi keunggulan pada metode pertimbangan manajerial ini adalah terletak pada kesadaran dan kemudahan pada prakteknya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi akuntansi biaya tentang perilaku biaya aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.